Saudaraku, masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada, saya ingin mengajak Anda untuk mengikuti Jakarta Best Social Responsibility Award 2022. Sungguh karya yang mulia yang akan memuliakan Tuhan dan memuliakan martabat manusia. Itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu saya mengajak Anda semua ikut partisipasi dalam karya ini, dalam award ini. Semoga Anda sungguh-sungguh mencintai bangsa dan negara kita dengan mengikuti award ini. Terima kasih. Romo Sam, melihat perkembangan Jakarta saat ini, apa yang kurang dari kepemimpinan 5 tahun dari Gubernur Anies Baswedan? Apa yang kurang yang dilihat? Pertama-tama begini, saya adalah Vikaris Jenderal Wakil Bapak Uskup secara umum. Yang pertama, yang kedua, untuk melihat kekurangan dan sebagainya, saya bukan ahli di bidang itu pertama pasti. Dan Puspanan Agung Jakarta selalu ingin mengajak kita semua, ya terutama umat Katolik di Puspanan Agung Jakarta, untuk selalu pakai SOAR lah istilahnya itu. SOAR itu kan lihat strength dan opportunity. Oke. Nggak pakai SWOT. SWOT itu harus weaknesses gitu. Iya. Kita terlalu cepat melihat hal-hal yang buruk gitu, hal kurang baik. Tapi kita mau mengubah paradigma kita berpikir dan sebagainya, mindset kita, untuk melihat hal-hal yang baik dalam diri setiap orang. Itu penting. Karena kita ingin di Puspanan Jakarta ini kan dalam rangka mewujudkan arah dasar Puspanan Jakarta 2022-2026, ingin mewujudkan salah satunya supaya terjadi keadilan sosial. Kita ingin menghormati setiap martabat manusia. Tahun ini tahun penghormatan martabat manusia, tahun depan tahun kesejahteraan bersama. Dan penghormatan martabat manusia berarti kita selalu menerima diri dan menerima orang lain sebagaimana adanya, tapi diharapkan mencintainya dengan sepenuh hati. Itu intinya, supaya kita sangat menghormati martabat manusia, melihat yang dia pasti ada baiknya, ada buruknya, tapi kita sungguh-sungguh menerima itu, menerima diri dan menerima orang lain. Pak Tofi dalam diri Pak Tofi ada yang baik, ada yang buruk pasti ya, ada yang jelek, ada yang kelemahan, ada kekuatan. Nah, kita menerima semuanya itu, tapi mencintai hal-hal yang baik itu kita kembangkan. Penting. Oke. Apa yang baik yang sudah terjadi di Jakarta saat ini? Pasti yang sudah terjadi itu, yang baik-baik itu pasti punya proses ya. Nggak bisa langsung 5 tahun, setahun. Mungkin sudah lama, mereka sudah merintis, dan kita harus menghargai juga yang rintisan, ada yang menandam, ada yang menyirami, ada yang menuai gitu, semacam itu. Itu perlu, proses itu perlu dilihat semua. Jadi kalau melihat di Jakarta yang baik-baik, ya pasti Jakarta terkenal dengan digitalisasi ya. Oke. Semacam itu penting, karena kan kita harus kota yang modern dan sebagainya. Tapi digitalisasi juga harus diberi harus plus tambah dengan pengetahuan bagaimana kita menguasai gawai itu. Jangan sampai kita dikuasai oleh gawai. Jadi kita harus tetap menghormati martabat manusia. Misalnya orang begitu cepat untuk memforward ya hal-hal yang kurang baik, cepat kan mana-mana, atau ada hoax dan sebagainya. Itu tidak sesuai dengan martabat manusia. Kita harus menghormati martabat manusia, itu penting. Nah, mungkin di situ letaknya kita harus, selain modernisasi juga kita harus ada atau ingin menanamkan sesuatu yang bersifat moral gitu ya, moral atau ya semacam etika gitu ya, etika untuk menggunakan gawai dengan baik, dengan benar.
pasti kita selancar dengan kemajuan teknologi itu, tapi Yeah. kita jangan sampai larut seperti itu, jangan sampai kehilangan identitas kita sebagai bangsa yang dulu kan terkenal bangsa yang sangat sangat hebat ya, artinya punya peradaban yang luhur, punya hal yang sangat bisa menolong dan sebagainya. Itu kan perlu kesantunan dan sebagainya, tata bicara dan sebagainya, itu kan bisa hilang kalau tidak dijaga bersama. Bagaimana sebaiknya itu dikembangkan kalau menurut ya kita pasti mengembangkan manusianya itu, pendidikan dan sebagainya. Itu pendidikan pasti mulai pendidikan, mulai dari keluarga, dari sekolah semacam itu. Bagaimana mereka menghormati martabat manusia itu terterapkan sejak dini. Itu dari keluarga, di sekolah punya kurikulum semacam itu kali ya. Mungkin saya nggak tahu ada kurikulum ada. Saya tidak mendalami itu, tapi perlu sekolah kan misalnya di SD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan akhirnya juga ada yang tingkat doktoral dan sebagainya. Semakin hari semakin pintar kan manusia Indonesia ini. Jadi kearifan untuk menggunakan gawai itu penting sekali ya. Penting bagi saya penting dan bagaimana kita memanage itu, mengelola itu dengan baik, dengan bijaksana lah sebanyak itu, dan itu perlu diajarkan. Perlu juga ada ketentuan normanya mungkin ya, atau norma etikanya itu mungkin yang belum dipikirkan oleh para pemikir kali ya, mungkin itu yang perlu untuk pemerintah atau siapapun yang berkepentingan di bidang itu. Ya, karena itu persoalan manusia saat ini yang juga harus diselesaikan. Diselesaikan dengan kita jangan sampai mengatakan bahwa kemajuan teknologi itu merupakan musibah, bukan. Itu merupakan berkat bagi kita, dan bagaimana kita menggunakan kemajuan teknologi untuk kemajuan kemanusiaan juga, terutama untuk lebih menghargai martabat manusia itu. Menurut saya itu, karena memberi ruang hidup juga pada. Kalau untuk lingkungan hidup, bagaimana pesan-pesan Katolik untuk hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang harus dimaknai oleh setiap warga Jakarta, menurut Romo seperti apa? Saya mulai dengan hidup bersih dan sehat. Ya. Mulai dari manusianya ya, pasti manusia, baru nanti lingkungan sekitar, alam sekitarnya gitu. Kalau dia bisa memanage, bisa mentransformasi dirinya sendiri dengan baik, tapi dia pasti bisa mentransformasi diri, lingkungan, alam semesta dan sebagainya. Bagi saya itu dulu. Jadi kalau penting untuk kita misalnya budaya bersih dan sehat. Ya pasti dan sehat itu pasti sehat membutuh oksigen, macam-macam gitu. Jadi kita mulai begitu, kalau butuh oksigen ya mesti setiap orang tanam satu pohon. Misalnya buat dirinya sendiri dulu deh. Jangan orang lain gitu. Ya kan, misalnya gitu. Oh bersih ya berarti lingkungan harus bersih. Dipelihara apa yang Tuhan anugerahkan pada kita pelihara tanaman, binatang, macam seperti itu, alam semesta, kali, macam-macam ya. Itu di Jakarta banyak. Yang sampai kotor lagi, banyak dangkal dan sebagainya. Banjir itu kan tanda bahwa kita tidak ramah lingkungan. Dan juga semua dikaitkan, kalau menurut saya ya semua dikaitkan dengan ramah lingkungan. Ya kita cinta alam semesta kita dengan sangat luar biasa. Menurut saya perlu begitu. Kalau kita mau hidup lebih lama di dunia ini ya harus melihara alam sekitar kita. Kalau enggak tidak bisa gitu ya. Mulai dari hal kecil lah dengan cinta yang besar. Menurut saya kan ada big pot di rumah apa dan sebagainya ya, mulai gitulah seperti itu ya. Bagi saya itu penting. Kan ada gerakan nanam pohon 1000 pohon apa itu bagus juga. Misalnya juga ada yang di pinggiran pantai itu kan ada menanam mangrove gitu, itu berarti menurut saya bagus. Itu gerakan bersama. Dan juga ada orang yang begitu, kita kan juga di umat Gereja Katolik macam-macam gerakannya ya, misalnya tidak menggunakan ini, sebenarnya kami sudah nggak, tapi karena COVID takut juga pakai yang itu sama-sama, jadi sekarang gitu. Tapi menurut saya harus kembali ke
ke kitanya, ke awalnya bahwa kita tidak menggunakan plastik dan sebagainya yang sungguh-sungguh tidak bisa diurai oleh alam ini. Itu banyak hal lah yang bisa dilakukan dengan gerakan-gerakan cinta lingkungan, itu lingkungan hidup menurut saya. Itu bisa karena kita memang ditugaskan untuk memelihara alam semesta ini oleh Tuhan kita pasti. Ya, itu perlu kita jamin bersama. Banyak hal yang karena bagi saya kalau kita kan mencintai sesama gitu. Kalau di ajaran Katolik kan gitu, mencintai sesama. Mencintai sesama berarti juga sesama alam semesta juga alam itu sesama kita juga. Sesama. Harus kita cintai. Kita Luar kasih, biasa. kita beri, seperti Luar biasa nih. nanti minta bantuan dari para yang misal pebisnis, pemerintah, apapun dan masyarakat semuanya Untuk bekerja sama untuk melestarikan alam ciptaan Tuhan ini. Kita tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab orang per orang. ya, Tapi mulai dari diri dulu sendiri. ya, pada akhirnya itu kan memuliakan manusia juga. Iya pasti, karena martabatnya itu sesuai dengan itu martabat manusia. Kalau nggak begitu dia bukan manusia yang bermartabat maksud saya. Ya mau martabat manusia ya gitu, sungguh-sungguh dia harkat dan martabatnya dia pelihara, dijagai untuk kebersamaan bersama loh, bukan sendiri. Kalau sendiri sih bisa ya, tapi menurut saya harus ke dalam kebersamaan dalam satu keluarga, apalagi bangsa ini harus satu bangsa, kita harus bersama-sama untuk memelihara itu. Ya, menghormati martabat manusia sekaligus juga kita memelihara ciptaan itu, Tuhan yang sangat luar biasa. Indonesia surga, jadi jangan sampai dibuat menjadi neraka gitu ya. Iya. Semuanya ditebangin, pohon diapain gitu, kalau diubah. Kadang saya sedihnya, kadang juga misalnya sawah diganti dengan pabrik. Menurut saya enggak. Negara yang kuat, negara yang hebat pertaniannya. Kalau nggak salah seperti itu ya. Ya, Jangan oke. sampai. Terima kasih Romo Samuel Pangestu, Vikaris Jenderal Sekolah Jakarta. Keuskupan Jakarta. Pesan-pesan moralnya luar biasa sekali. Semoga ditangkap. Mengingatkan kita untuk selalu berkolaborasi untuk tujuan-tujuan mulia, memuliakan manusia, memuliakan Tuhan pasti. Tuhan, alam semesta, dan semoga masyarakat, perusahaan, pemerintah bisnis bisa mengambil hikmah dari semua ini untuk dijadikan landasan bagi inisiatif-inisiatif keberlanjutan, inisiatif-inisiatif social responsibility. ini tanggung jawab kita bersama, Pak. Iya, terima kasih.